kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hai, shalom rekan-rekan pemuda. Shalom. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan November. Yang artinya sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember, bulan penuh sukacita, bulan lahirnya Kristus ke dunia. Dan karena sudah di penghujung tahun 2020, ibadah hari ini juga merupakan ibadah penutup di tahun ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kalian tetap bisa menikmati rangkaian Minggu Advent dan Natal melalui ibadah umum GKI Cawang. Wow, sudah mulai terasa ya suasana Natalnya? Yuk, mari teman-teman, dengan sukacita kita sambut semangat Natal, wartakan kelahiran Kristus, beritakan kabar baik, joy to the world. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive
Mari teman-teman, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh bangun, kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan, dan kami boleh datang di ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan Tuhan, sekarang kami mau membawa hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan, Kau yang mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, setiap lagu yang boleh kami nyanyikan, boleh menjadi pujian di mata-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang boleh dibagikan, boleh diberitakan dengan baik. Dan kiranya Tuhan, Engkau sajalah yang boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami, dan boleh memberkati kami lewat firman yang akan kami dengar hari ini. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah ini, berkati setiap jaringan yang kami pakai, berkati setiap peralatan yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah Tuhan, segala sesuatunya Kau yang boleh berkuasa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Tema kita hari ini adalah Let Every Heart Prepare. Seperti kita tahu teman-teman, minggu ini adalah minggu Advent pertama, minggu pengharapan untuk menyambut kedatangan Kristus. Teman-teman, mungkin kita semua di sini punya memori yang kurang lebih sama ya ketika kecil. Senang sekali ketika Natal tiba, mempersiapkan baju baru, sepatu baru, atau mungkin liburan Natal bersama keluarga. Nah, lalu apakah kita yang sekarang ini, yang tentunya punya pemahaman yang lebih baik akan makna Natal, yang bukan hanya sekedar memperingati kelahiran Kristus, tetapi juga mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali, juga sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut hal tersebut? Atau kedatangan Kristus kedua kali menjadi hal yang menakutkan bagi kita? Karena akhir zaman sering dinubuatkan akan banyak bencana, lalu ada antikristus, dan hal-hal mengerikan lainnya. Bagaimana sih seharusnya pemuda Kristen mempersiapkan kedatangan Kristus? Apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan selama menantikannya? Hari ini kita akan lebih dalam membahas kebenaran firman-Nya terkait hal itu. Pemberitaan firman hari ini akan dilayani oleh Pendeta Alex Nanlohi, dan ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Indrajaya. Teman-teman, kalau saat ini kita masih diliputi kekhawatiran akan hari esok yang gak pasti, akan masa depan yang mungkin mengerikan, kita nggak tahu kapan pandemik ini berakhir atau kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Atau kalau saat ini, karena kita terlalu sibuk, hidup kita terlalu berat, kita lupa setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan, pemeliharaannya hingga saat ini. Atau kita lupa Tuhan yang dulu pernah menopang kita, akan menopang kita terus. Atau kalau saat ini kita sedang mengisi hari-hari kita dengan sia-sia, sering mendukakan hati Tuhan, atau sering bersungut-sungut karena kok hidup kayaknya nggak adil, kok hidup kayaknya berat. Inilah saatnya buat kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, karena kita kurang bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan. Aku akan memberikan waktu pribadi bagi teman-teman untuk meminta pengampunannya, dan nanti aku akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, saat ini kami datang. Kami mohon ampun karena kami sering lupa kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami sering menjalani hidup kami dengan sia-sia. Kami sering sekali mendukakan hati-Mu, Tuhan. Kami mohon ampun karena kami belum menjadi anak yang baik di mata-Mu. Saat ini kami datang, Tuhan, dengan kerendahan hati. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, baik sama kami. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang gak pernah menyerah sama kami. Walaupun kami sering jatuh, tapi Kau tetap mau menerima kami ketika kami datang kembali. Tuhan, pakailah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan, supaya hingga akhirnya nanti Kau boleh tersenyum kepada kami dan mengatakan bahwa kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau serahkan, Tuhan, hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sebentar lagi kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Seperti palungan yang dipersiapkan untuk menyambut kelahiran Kristus, kiranya hati kita pun boleh dipersiapkan, agar kita boleh memaknai bahwa Natal tidak akan berarti jika tidak ada kasih Kristus di dalam hati kita. Tidak akan berarti jika tidak ada kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, bersama-sama memohon anugerah Tuhan. Kiranya ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita dengan tema Let Every Heart Prepare diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha,
Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent yang pertama kita masuki di hari ini. Kalender gerejawi dimulai dengan Minggu Advent. Advent artinya datang. Dan ini menjadi satu kesempatan kita merenungkan kedatangan Kristus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, dan juga menjadi antisipasi kita, orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan menggenapkan segala sesuatu dan menjadi hakim yang akan menghakimi bumi ini, dunia ini dengan adil. Dan kesempatan yang indah bagi kita orang-orang yang percaya untuk akan menikmati kehidupan yang kekal bersama Allah selama-lamanya. Minggu Advent menjadi kesempatan kita baik mengingat ke belakang apa yang terjadi dengan kedatangan Kristus yang pertama, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Let every heart prepare. Itulah yang menjadi tema kita dalam perenungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Kristus atau di dalam bahasa teologi disebut eskatologi menjadi hal yang seringkali menjadi perdebatan di dalam sejarah kekristenan di dalam gereja. Ada sekelompok orang yang di ekstrim yang satu begitu menghitung-hitung kapan persisnya akhir zaman ini akan tiba. Kapan Yesus akan datang kali yang kedua. Dan sepanjang sejarah kita sudah melihat ada beberapa orang yang dengan berani bahkan menentukan tanggal bahwa Yesus akan datang di tanggal yang dia tentukan, yang dia sampaikan. Dan banyak orang yang mengikuti, bahkan kemudian meninggalkan pekerjaan mereka dan kemudian menanti Yesus datang. Tapi Yesus belum datang juga. Lalu mereka merevisi, oh, Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita memberitakan Injil, karena itu nanti ada lagi revisi tanggal kemudian. Jadi ada orang-orang yang begitu antusias menentukan kapan Yesus datang kedua kalinya. Sementara di sisi yang lain ada juga sekelompok yang menyatakan, ya kita tidak usah peduli dengan akhir zaman, sehingga nampaknya mengabaikan pengajaran tentang akhir zaman. Di satu sisi, yang sangat menekankan akhir zaman bahkan berani menentukan tanggalnya, meramalkan kapan Yesus datang. Tapi di sisi yang lain ada juga yang tidak peduli dan abai dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Bagaimana seharusnya gereja Tuhan bersikap? Saya pikir inilah yang sama-sama kita baca di dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca dalam Markus pasal yang ke-13. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus. Dan kalau kita perhatikan, di sepanjang zaman tanda-tanda ini pun menjadi perdebatan. Apakah ini sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Secara khusus kita bisa melihat bahwa tanda-tanda zaman ini sebenarnya menjadi sebuah refleksi peringatan bagi kita bahwa Dia, Yesus, pasti akan datang kembali. Tanda-tanda zaman tidaklah membuat kita menghitung-hitung kapan Dia datang, tidaklah membuat kita ketakutan akan kedatangannya. Tetapi tanda-tanda zaman ini, tanda-tanda kedatangan Kristus, sebenarnya memastikan bahwa Dia pasti akan datang. Karena tandanya sudah jelas, diberikan kepada manusia di sepanjang sejarah.
Di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, kita melihat ada gambaran bencana yang terjadi di alam yang tidak biasanya. Dikatakan matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada hal-hal yang tidak lazim terjadi. Saudara, saya pikir tidak usah kita berspekulasi terlalu jauh, karena ada yang mengkaitkan dengan hal ini dan hal itu. Bagi saya yang penting bagi kita dalam ayat ini, bahwa Tuhan pasti akan datang. Tanda-tanda yang diberikan menunjukkan kepada kita bahwa waktunya sudah semakin dekat. Sehingga apapun yang bisa kita katakan sebagai bagian dari penggenapan tanda itu, seharusnya makin membuat kita sadar bahwa Tuhan akan segera datang. Dan di dalam ayat yang ke-27, pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan bagi saya yang menarik adalah apapun tanda zaman yang terjadi, sebenarnya Tuhan adalah Allah yang menjaga orang-orang pilihannya. Beberapa tanda zaman yang digambarkan di dalam Alkitab, baik di dalam Markus 13, di dalam Injil Matius juga bagian yang terakhir mengungkapkan khotbah akhir zaman yang sama dengan ini, menggambarkan ada tanda-tanda kengerian yang terjadi. Bencana alam, ada bahaya-bahaya kelaparan, penganiayaan, dan ini semua adalah tanda-tanda yang menunjukkan baik alam maupun kondisi pemerintahan dunia maupun kondisi masyarakat tidak semakin baik. Dan situasi ini membuat kita menyadari betapa pentingnya kita sebagai umat Allah tetap memiliki pengharapan kepada Kristus yang adalah Raja, penguasa yang akan datang kembali menggenapkan rencana dan kehendaknya bagi dunia. Dan kalau kita melanjutkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam bagian ini kepada kita, bahwa kita harus waspada, kita harus benar-benar melihat apa yang sedang terjadi di dalam alam, di dalam dunia, di dalam kondisi di mana saat ini kita hidup. Kalau kita memperhatikan, Tuhan Yesus mengajarkan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Gambaran ini adalah gambaran kesiapan membaca situasi, tanda-tanda yang terjadi, dan kemudian kita diingatkan untuk mari sama-sama peduli dan bersiap-siap bahwa ini akan segera terjadi. Tanda-tanda ini bukanlah sekali lagi menjadi petunjuk untuk kita menghitung kapan Yesus akan datang kedua kali. Karena Yesus sendiri berkata tentang hari itu dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Sehingga yang menjadi bagian kita, umat Allah yang hidup di tengah dunia ini, adalah percaya Dia pasti akan datang kedua kali. Dan kedatangan kali yang kedua bagi kita yang percaya bukanlah sebuah kengerian yang kita nantikan dengan ketakutan, tetapi sebuah sukacita yang kita rindukan untuk kita alami karena kita akan bersama dengan Allah selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kekal. Kesempatan kita merayakan Natal pada waktu kita kembali merefleksikan kedatangannya yang pertama kali, kepastian bahwa Dia akan datang kali yang kedua, bukan lagi sebagai bayi yang kecil, tetapi sebagai hakim yang besar, yang adil, yang akan menghakimi semua orang. Bagi mereka yang tidak percaya, ini akan menjadi satu
kengerian, ketakutan. Tapi bagi kita yang percaya, ini adalah sebuah sukacita. Memproklamasikan bahwa kita adalah benar-benar milik Allah. Karena itu, apa yang seharusnya menjadi sikap kita menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Di dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37, bagian ini menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap orang percaya. Bukanlah satu sikap kengerian, ketakutan, tetapi sikap waspada, berhati-hati dan percaya bahwa Dia pasti datang, dan karena itu kita dikatakan berjaga-jaga. Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanti kedatangan Kristus bukan dengan ketakutan, bukan juga dengan kelumpuhan, tidak melakukan apa-apa karena Dia akan segera datang. Tapi marilah kita dengan giat melakukan apa yang kita yakini sebagai panggilan Tuhan bagi kita saat ini. Di dunia milik Allah juga. Saudara, sebagai mahasiswa misalnya, marilah belajar dengan baik. Ini bagian kita menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita pun mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik dari waktu-waktu kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita juga terus mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Bagi saudara yang sudah bekerja, pikirkan dengan dalam bagaimana saya menyambut kedatangan Tuhan. Maka ketika ada waktu yang Tuhan berikan sebelum Dia datang, bagaimana dengan pekerjaan ini saya bisa memuliakan Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi sesama. Kedatangan Kristus kali yang kedua tidaklah membuat kita berdiam diri, baik dalam ketakutan ataupun di dalam kelumpuhan, tetapi mendorong kita, memberikan semangat kepada kita. Keyakinan Dia pasti datang, membuat kita juga mau mengisi kesempatan ini dengan baik. Karena ketika Dia datang, Dia akan meminta pertanggungan jawab dari setiap kita tentang apa yang sudah Dia percayakan kepada kita. Talenta yang sudah Dia berikan. Pada waktunya nanti, Tuhan bertanya, apa yang kau sudah lakukan dengan talenta yang aku berikan? Apakah engkau mengembangkannya bagi kemuliaanku dan menjadi berkat bagi sesama? Mari kita jadi pemuda-pemudi yang benar-benar memaknai hidup kita dengan pengharapan akan kedatangan Kristus kali yang kedua. Orang yang hidupnya paling menyedihkan bukanlah orang yang hidup dalam penderitaan, tetapi orang yang hidup tanpa pengharapan. Karena kalau orang itu memiliki pengharapan, maka mungkin dia masih mau menderita. Tapi dia punya pengharapan bahwa apa yang dia lewati pada akhirnya nanti, ada pengharapan yang lebih besar yang akan dia terima. Karena itu dalam kehidupan, betapa pentingnya pengharapan ini. Bagi kita orang-orang percaya, pengharapan bukan hanya masalah nanti, tetapi sejak hari ini kita sudah mengalaminya. Saya kasih contoh. Ketika ada seorang anak yang diberikan janji oleh orang tuanya, kalau kamu belajar dengan baik, nilaimu bagus, kamu naik kelas, maka papa dan mama akan ajak kamu jalan-jalan ke Eropa. Apakah dia sudah ke Eropa? Belum. Dia masih sedang belajar. Itu pengharapan yang diberikan kepadanya akan ke Eropa. Mungkin dia sudah excited menunggu itu, tapi dia harus melewati. Dia harus ujian, dia ulangan, dia harus dapat nilai yang baik, dia harus naik kelas. Dan kemudian pengharapan itu memberikan warna dalam perjuangan dia melewati pendidikannya.
Ketika dia sudah mulai malas belajar, dia ingat lagi. Oh, ke Eropa. Dia semangat lagi. Ketika mungkin dia sudah mau menyerah, ulangannya begitu sulit. Aduh, sudahlah, I quit. Tapi kemudian dia ingat lagi. Eropa. Dan pengharapan, janji yang orang tuanya berikan. Akan jalan-jalan ke Eropa. Memberikan semangat untuk dia menjalani pendidikannya. Bahkan berjuang, bahkan mungkin rela menderita. Karena tahu bahwa itu akan digenapkan, akan dipenuhi oleh orang tuanya. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan pengharapan kita di dalam Kristus. Dia berjanji dia akan datang kedua kalinya. Dan inilah yang memberikan semangat, dorongan yang mewarnai perjuangan kita. Kerja keras kita. Dalam studi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga, dalam masyarakat. Kita rela melakukan yang terbaik. Dengan pengharapan bahwa Tuhan berjanji waktu dia datang kembali. Dia akan menyempurnakan segalanya. Perikop ini tidak diberikan untuk menakuti kita. Tapi memberikan kepada kita satu perspektif yang baru. Bagaimana menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Hari ini kembali kita diingatkan melalui Minggu Advent yang pertama bahwa Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, dia pasti akan datang kali yang kedua. Dan mari kita menunggu kedatangannya bukan di dalam kepasifan, tetapi di dalam berjuang memberikan yang terbaik dan percaya waktu dia datang dia akan menyempurnakan segalanya dan kita akan bersama Allah selama-lamanya. Kiranya ini mewarnai studi saudara. Ini mewarnai relasi-relasi yang saudara bangun. Kiranya ini mewarnai perjuangan saudara dalam bekerja. Kita berjaga-jaga. Kita menanti kedatangan Kristus yang kedua dengan terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Biarlah relasi kita dengan Tuhan akan semakin mengobarkan cinta kita untuk terus-menerus tekun, terus-menerus memperjuangkan kehidupan rohani yang baik. Karena dengan itulah kita akan terus dibawa memandang kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali membingkai kehidupan iman kami. Yang menantikan kedatangan Kristus. Tanda-tanda terjadi. Kami tidak mau berspekulasi. Tapi semua itu hanya menyatakan bahwa Engkau pasti akan datang kembali. Banyak orang mengatakan pandemi ini menjadi tanda. Tapi selebihnya kami sadar begitu banyak tanda yang sudah ada selama ini. Yang sebenarnya hanya menegaskan bahwa Engkau pasti akan datang kembali. Dan yang terpenting bukanlah kami menghitung-hitung waktunya, tanggalnya, akan kedatangan-Mu. Tapi bagaimana kami menyiapkan diri kami untuk benar-benar menyambut Engkau dalam semua hal yang Tuhan percayakan. Kami kerjakan, kami lakukan saat ini, kami mau berikan yang terbaik. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Dan kiranya juga menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah setiap kami, pemuda-pemudi untuk bisa memaknai hidup kami dalam pengharapan akan kedatangan-Mu kali yang kedua. Biarlah seperti tema hari ini. Let every heart prepare. Setiap hati siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan kami berjuang, memberi yang terbaik dalam keseharian kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me
akhir hidupku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengiklarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami boleh datang bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu. Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan kepadamu dan membawa kehidupan kami semakin hari, semakin dibentuk serupa dengan Kristus, teladan kami yang utama. Kami saat ini sama-sama menyatukan hati menaikkan beberapa permohonan doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau bukan hanya Tuhan yang mendengar doa, tetapi yang menjawab doa kami, melampaui apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir dan menyertai kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami membawa hari ini di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya penanganan COVID ini boleh berlangsung dengan baik di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami yang mengambil keputusan-keputusan penting untuk kesejahteraan rakyat secara khusus di tengah-tengah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Mereka yang mengalami kesulitan untuk bertahan dalam kehidupan di tengah-tengah kondisi yang ada. Baik mereka yang terkena dampak PHK, mereka yang juga mengalami pengurangan gaji, ataupun harus begitu sulit melewati pergumulan mencari pekerjaan. Ya Tuhan, kami mohon, berikanlah kesabaran, berikanlah jalan keluar, berikanlah pemulihan yang terbaik yang boleh dialami. Dan akhirnya ya Tuhan, kami memohon anugerah-Mu agar kiranya saudara-saudara kami ini dipelihara di dalam kasih Tuhan. Tolong kami sebagai gereja Tuhan mempedulikan dan juga menolong bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pemuda. Berikanlah terus pertumbuhan iman untuk boleh semakin hari semakin menikmati kebergantungan penuh kepada Tuhan. Makin percaya bahwa tidak ada juru selamat yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang harus diikuti di dalam dunia ini selain Engkau ya Yesus, satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Berikan kepada kami keteguhan menghadapi badai-badai kehidupan untuk terus berpegang kepada Tuhan, bersandar kepada kekuatan yang daripadamu. Menyerahkan setiap pemuda yang sedang di dalam pergumulan, baik studi, mereka yang sedang menjalani studi
yang sedang memasuki tahap skripsi atau yang sedang menyusun tesis, maupun mereka yang juga saat ini ya Tuhan mencari pekerjaan. Tuhan hadirlah dan memberikan kepada setiap kami kekuatan untuk melewati setiap tahapan kehidupan. Bagi mereka yang juga sedang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan yang kiranya membuka jalan, memberikan kesempatan untuk mengenal anak-anak Tuhan yang saling mencintai, yang di dalamnya kemuliaan Tuhan nyata, dan boleh sama-sama terus makin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Biarlah melalui setiap tahapan kehidupan, setiap pergumulan, Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pada akhirnya kami berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Juga gereja di mana kami beribadah. Kiranya ya Tuhan, gereja menjadi alat kasih karunia Tuhan yang hadir di dalam dunia ini. Membawa damai, membawa kesejahteraan, membawa perubahan. Sehingga sungguh dampak nyata gereja boleh dialami dan dirasakan. Kami berdoa biarlah juga melalui kesaksian kami, akhirnya orang-orang boleh melihat siapa Yesus yang kami sembah, yang kami puja di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh bagian dari gereja, mulai dari pendeta maupun juga setiap majelis, setiap komisi, pengurus-pengurus yang ada di dalam setiap komisi Tuhan yang memberkati, agar kesatuan gerak langkah kami makin menyatakan Kristus kepada dunia. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menaikkan syafaat kami kepadamu. Dan kami memohon semuanya ini di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur pada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Janganlah
Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, meski tidak sebanding dengan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Kekal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Orang yang hidupnya paling menyedihkan bukanlah orang yang hidup dalam penderitaan, tapi orang yang hidupnya tidak berpengharapan. Teman-teman, tadi kita udah dengar bahwa menanti kedatangan Kristus bukanlah diisi dengan ketakutan atau dengan kelumpuhan, berdiam diri dengan tidak melakukan apa-apa. Tapi marilah kita hidup dengan berpengharapan, giat melakukan apa yang menjadi panggilan hidup kita, tekun mencari tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Menyatakan Yesus di setiap hal yang kita kerjakan. Let others see Jesus in you. While passing through this world of sin, and others your light shall do. Be clean and pure without within. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Your life's a book before their eyes. They're reading it true and true. Say, does it point them to the skies? Do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Then live for Christ both day and night. Be faithful, be brave and true, and lead the lost to life and Christ. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pemuda di hari ini. Sebelum menutup ibadah ini, kami akan menyampaikan beberapa warta dari pengurus pemuda. Warta yang pertama, akan ada saat teduh di hari Kamis, seperti biasa jam 8 malam. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk join di saat teduh setiap hari Kamis. Lalu selanjutnya akan ada persekutuan tanggal 5 Desember jam 5 sore. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah warta terbaru, yaitu kita akan ada tukar kado kompa dalam rangka Natal. Yeay! Nah, untuk tukar kado ini menarik banget teman-teman karena berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini kita akan membuka pendaftaran dari tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember. Kalian bisa daftar di link yang nanti akan ditampilkan berikut ini. Dan kita akan unboxing bersama-sama tanggal 20 Desember jam 11 via Zoom. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk mendaftarkan diri kalian masing-masing di acara tukar kado ini. Dan yang terakhir, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Ada 4 orang. Yang pertama, Jessica. Yang kedua, ada Natalie. Halo Natalie, selamat ulang tahun. Yang ketiga ada Lia. Dan yang terakhir,